Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Masih kami memberikan klarifikasi khusus terutama terhadap laporan saya mengenai tindakan-tindakan arogan anarkis. Sebagaimana delik aduan yang saya sampaikan, diantaranya adalah pengaduan pada kasus delik aduan, tapi sebenarnya ini ada delik umum. Ini saya sampaikan kepada yang terhormat Satreskrim Polres Pati. Dalam ini saya Solihuliadi alias Didi, RT 4 RW 1 Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Pekerjaan LKBH Pukat Pati, yang adalah korban penerlantaran. Dengan ini melaporkan nama saudara Indah Wahyu Widiawati, alamat SDN Tambak Romo 03, pekerjaan guru, di SD 03 Tambak Romo. Dalam delik aduan yang kami sampaikan adalah saudara Indah Wahyu Widiawati ini menerlantarkan korban dengan sengaja membuat sebuah rekayasa atau persekusi, meninggalkan rumah selama bertahun-tahun sejak mulai hari Minggu 10 September 2011 sampai dengan sekarang tidak mengadakan kontak dan komunikasi maupun menunaikan kewajibannya sebagai istri. Pelaku melakukan serangkaian skandal kasus untuk mencelakakan dan menerlantarkan korban dengan membuat kasus-kasus yang sengaja dibuatnya sendiri dan direkayasanya sendiri. Kronologi kejadian bahwa semenjak menikah ada indikasi etika tidak baik akan melakukan serangkaian penipuan, pencurian, dan pemberatan. Pelaku atas nama Indah Wahyu Widiawati sengaja melakukan berbagai cek bon utang-utang dengan cara menggadaikan barang-barang sertifikat milik korban untuk keuntungannya sendiri, dan setelah keinginannya tercapai pelaku sengaja mencari alibi untuk melarikan diri. Mencari alasan untuk melarikan diri dari rumah RT 4 RW 1 Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Sejak 11 September 2011 sampai dengan 2021 belum ada upaya penyelesaian. Yang kedua adalah pelaku tersangka menggelapkan uang dari berangkas keluarga 110 juta dan jumlah lainnya, merampas, membawa lari surat-surat berharga milik korban dengan modus rekayasa bohong, membuat persepsi bohong, melakukan konspirasi dan membuat seolah-olah terjadi KDRT yang direkayasanya sendiri atau alasan melarikan diri dan menerlantarkan suaminya dengan laki-laki lain. Kronologi 2011 sampai 2013. Yang ketiga, korban telah melapor ke Polsek Winong, diterima Bintara Jaga waktu itu Bapak Soeharto, Bapak Weknyo, dan beberapa petugas Polsek dengan saksi Heru alamat Kutur sekitar Februari 2012, namun tidak ada tindak lanjut. Yang keempat, mengenai penganiayaan dan pemukulan di tengah jalan yang dilakukan oleh Jayu Setianto, Oknum Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo saat itu Februari 2012, adalah sebuah persekusi di mana ada dugaan dengan saudara Indah Wahyu Widiawati. Lalu saudara Indah Wahyu Widiawati susah untuk dapat dihubungi, berpindah-pindah kos. Dia juga mengancam akan membunuh korban dengan menggunakan preman Tambak Romo Suruhan Bambang Permati sesuai informasi yang dikatakan langsung oleh Indah Wahyu Widiawati. Saudara Tasin Rosi, ipar saya ditipu 40 juta, Pak saya Sadio ditipu 85 juta, dan ibu saya diambilkan utang di BTPN. Yang kelima, bahwa kepada kepolisian untuk segera menegakkan hukum, mohon agar kasus ini diteliti, diselidiki, dan dikembangkan, khususnya karena ada keterlibatan banyak saksi, yaitu Kepala Sekolah atas nama Dahlan Istanto, Sunarto SPD, Supawatin, Jaswadi, dan Kepala Dinas
Pendidikan Kecamatan Tambak Roma atas nama Muhammad Sutopo. 6. Bahwa pelaku sebelum melarikan diri dari rumah sengaja melakukan cek bon terutang ke berbagai bank, diantaranya adalah BTPN Pati, Fastabik, BKK Pati Kota, BRI, dan koperasi-koperasi dengan cara menipu daya, memalsukan surat-surat atau memalsukan tanda tangan korban dengan menggunakan agunan sertifikat tanah atas nama Asyastuti, yaitu berkorban melakukan serangkaian utang kepada saudara-saudara korban dengan alasan untuk labil ekonomi, lalu melakukan melarikan diri dengan merekayasa kasus persekusi sebagaimana dimaksud dan membuat dalih sengaja untuk menerlantarkan suaminya sendiri setelah menguras semua aset korban dan meninggalkan utang-utang. Pelaku melarikan uang keluarga 110 juta, utang ke Bapak Sadio 65 juta, ke Bank Daerah Pati 40 juta, dan banyak sekali kearisan-arisan Pati, dan belakangan ke saudara Mulyadi, kepada saudara Kasnadi, dan kepada saudara Wulaji, dan sengaja menghindar hutang atau tidak membayar hutangnya, sehingga yang ditagih dalam hal ini adalah suaminya yang tinggal di rumah dan dalam keadaan tertekan, tidak bekerja, sakit-sakitan, jatuh pilot, dan sekitar mulai Februari 2010 sampai 2015 mendapat ketekanan dari sana-sini. Yang ketujuh, bahwa korban yang sudah melaporkan ke Propam Polres Pati diterima Bapak Sahrul, ya, Bapak Kasturi, Bapak Sahrul, dan Bapak Kasturi, tetapi sampai dengan sekarang belum ada, ya, penanganan dan penyelesaian pengembangan penanganannya karena pengadu tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan atau tidak berdaya. Lalu sekira Februari 2014 tersangka menggugatkan cerai korban untuk menghilangkan lacak nih, dan sekarang sedang berada dalam proses perceraian dan selesai tahun 2017. 9. Kasus ini belakangan dibackingi oleh Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, sebagai saksi dan tersangka baru. Yang 10 adalah mengusut pihak manapun, baik pribadi maupun instansi manapun yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara ini. Yang 11 adalah menuntut proses hukum sesuai dengan aturan hukum berlaku, mendenda senilai 20 miliar 800 juta rupiah kepada pihak yang terbukti melakukan kejahatan terstruktur tersebut. Demikian atas penanganannya saya sampaikan terima kasih. Tembusan Kapolres Pati, Ketua Kejaksaan Negeri Pati, Ketua Pengadilan Pati, Ketua Pengadilan Agama Pati, Bupati Pati, dan Ketua BKD Pati. Pelapor Sholihul Hadi. Hal ini akan saya sampaikan bahwa banyaknya peristiwa perkara yang menjerat saudara Indah Wahyudiwati ini menjadi catatan khusus dan segera dapat ditindaklanjuti dan dilimpahkan ke kejaksaan, pengadilan, dan hal ini menjadi catatan dan secara sistematis Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh saudari IWW. Demikian laporan ini kami sampaikan, mudah-mudahan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan dapat mulai di DPO atau ditetapkan sebagai daftar pencarian orang dan segera menetapkan saudari IWW untuk menjadi tersangka. Klarifikasi lainnya adalah keterlibatan saudara IWW di dalam rekayasa kejahatan-kejahatan sistematis yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman atau rekan kerjanya. Yang kami sampaikan adalah bahwa saudara Indah Wahyudiwati ini sekarang bekerja sama dengan sindikat atas nama Jario. Ya, ini sebelum itu adalah
dengan Purwanto. Jadi tolong orang-orang yang dekat dengan saudara Indah Widiawati, diantaranya adalah Adminingsih Sukadar, terus minta diteliti adalah Sudiyatna, terus Siti Muawanah ini yang dekat, juga Nur Komsah, saudara Sukawati atau Sokawati, Soti, terus Supawatin, Endang, dan beberapa teman-teman dekat yaitu Rusmini, juga teman-temannya ya, Suciati, ya, Marfuah Suciati, Yeni Susilowati, ya, Yeni Susilowati, dan Rusmini, terus Puji Astuti atau Astuti Puji, agar kasus ini dapat segera dikembangkan. Orang-orang terdekat untuk ditanyakan, Dahlan Istanto dan Sudarmadi. Mohon bahwa kasus ini sangat penting di dalam upaya pengembangan, sehingga semua akan menjadi gamblang dan jelas peristiwanya apa, perkaranya apa. Bukan sekedar hanya menagih apa yang dijanjikan, tetapi ini harus ada pengembangan, sehingga kami memerlukan kepolisian untuk serius di dalam mengungkap kasus ini, karena ini adalah kasus persekusi, kasus sindikat, kasus jaringan dan kejahatan ras yang ada kaitannya di Polsek Gabus. Jadi saya meminta keseriusan Polsek Gabus saat itu, karena saya sudah berkali-kali melapor di beberapa polsek, mulai dari Polsek Kayen, Polsek Tambak Romo, Polsek Winong, dan Polsek Gabus ini. Kali ini kami meminta kasus ini diungkap sesuai dengan KUHP, yaitu pasal 167, tempat perbuatan orang yang berhak menguasai tempat. 167, seseorang yang mengeluarkan ancaman, ikhtiar yang dapat menakutkan orang. Ini ya. Atau pegawai pengadilan, kantor pengadilan tidak dapat melarang kepada orang yang masuk ke ruang sidang karena pada waktu sidang. 167. Terus sebagaimana delik aduan yang sudah saya sampaikan berkali-kali ini, seharusnya persoalan ini tidak terlalu panjang jika halnya Dinas Pendidikan segera mengungkap kaitan daripada hubungan kasus satu dengan yang satu lainnya. Karena kasus ini jelas ada otaknya, ada dalangnya, ada nyeteng. Arah daripada bidik kami adalah Dukun Cabul Sri Tomo. Jadi Dukun Cabul Sri Tomo ini dalam kasus ini bisa dikenakan adalah kasus perdagangan manusia atau penculikan yang sudah disetting sedemikian rupa oleh Sri Tomo dan Bambang Permadi, oknum anggota Polres ini, sebagai tersangka utama. Sekirapun kasus ini diabaikan berarti satu-satu, di mana BBPM menyebut nama-nama, ada Suwarno, Suwandi, rekan kerja atau teman kerjanya yang anggota polisi, dan atas pertimbangan kemasyarakatan sehingga kasus tersebut diabaikan atau dideponir, agar supaya Dinas Pendidikan melalui Polres Pati ini segera mencermati adanya penyakit-penyakit masyarakat yang seharusnya ini segera dapat ditembus. Ada sindikat perempuan bermasalah di dalam hal pencalonan, yaitu Istihanah Mesdekawati, Rientiaton Gunati, Sri Mulyani, Tati Soekaryawati, Puji Lestari atau Budi Kristiani, Murwati Srosadang, Istihanah Merdekawati, ya, Sugian, bahwa nama-nama tersebut mengetahui bahwa ada rekayasa dulu, adanya rekayasa penculikan, perampasan, dan aksi menggondol kabur anak dan istri seorang lain ini dari wilayah ke wilayah. Karena kejadian persekusinya di wilayah Gabus, maka tidak ada salahnya saya melakukan klarifikasi kepada Polsek Gabus
untuk dapat dikembangkan kasusnya, untuk dapat diselidiki motif dan para pelakunya, di mana yang berwajib dalam hal ini Polsek Gabus dapat melakukan penyelidikan, penelitian, sebagaimana keterangan yang sudah kami paparkan. Dan tentu ini dalam penyelidikan yang sangat lama, karena ini adalah indigenous atau intens sekali, dan ini adalah petunjuk awal yang harusnya Polsek Gabus mencermati, tidak hanya duduk diam dan membiarkan ini berlalu begitu saja, karena ini adalah kasus yang sebenarnya bahwa sebelum adanya suatu aksi dan reaksi